Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fahmi Amiri Rosada, mahasiswa dari Universitas Dinamika, program studi S1 Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas akhir saya yang berjudul Talent Mapping, Identifikasi Minat Bakat Seseorang Menggunakan Natural Language Processing dengan dosen pembimbing satu saya, yaitu Heri Pradipno, dosen pembimbing dua saya, Bu Eni Indah Kusmawati, dan dosen pembahas saya, yaitu Pak Haryanto. Eh, Latar belakang dari tugas akhir saya yaitu efek permasalahan ketidaksesuaian passion, yang dimana banyak mahasiswa yang salah akan jurusan yang terjadi di Indonesia. Dinyatakan oleh Irene Guntul, selaku Education Psikologis, Integrity Development Flexibility, menyebutkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa yang masih salah jurusan. Maka dari itu berakibatkan fatal bagi mahasiswa yang dapat memicu peningkatan pengangguran dan sedangkan untuk pekerja akan kesusahan akan bekerjanya dan buruknya akan kembali menjadi pengangguran lagi. Untuk faktor penting yang menjadi penyebab menurut para ahli yaitu yang pertama mengikuti teman, yang kedua alasan karena orang tua, dan yang terakhir menerima banyak saran. Dari ketiga permasalahan tersebut menjadi inti dari ketiga tersebut yaitu tidak mengetahui akan passion atau bakat atau hobi mereka sendiri. Maka dari itu tugas akhir saya menggapai dari permasalahan, yaitu gabungan dari talent mapping dengan proses natural language processing dan penambahan speaker recognition. Manfaat dari tugas akhir ini yaitu dapat menambahkan pengetahuan dan penerapan tentang sistem pencarian bakat seseorang menggunakan deep learning, referensi mahasiswa jika melakukan penelitian tentang NLP dan talent mapping. Selanjutnya mengurangi para remaja muda yang kesalahan memilih jurusan kuliah serta peningkatan SDM dalam perusahaan. Yang diperlukan dalam pembuatan proyek tugas akhir ini yaitu yang pertama speech recognition, yang pastinya sebuah sistem inputan yang ada pada device yang nantinya sebagai mengambil sebuah data user atau klien dari tiap jawaban. Yang kedua adalah natural language processing untuk mengolah sebuah data dari inputan suara tadi yang diubah menjadi teks yang kemudian akan diolah dan diklasifikasikan pada datasheet. Dalam pengolahan tersebut akan menggunakan metode talent mapping. Di sini ada sebuah metode talent mapping yang dimana ada 4 kondisi yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan rekomendasi atau tidak rekomendasi pada kuadran. Nanti ya bisa dijelaskan dalam rincinya di laporan. Terus ada sebuah framework untuk pengolahan datanya yaitu TensorFlow dan Keras, komputasi trainingnya. Selanjutnya ada Flash sebagai komunikasi antar klien dan server, Android Studio untuk pembuatan aplikasi implementasinya pada klien, interface pada klien. Untuk blok diagram dalam penggunaan sebuah aplikasi ini atau sistem ini yaitu yang pertama sebuah server yang berisi tentang pengolahan data dari natural language processing disertai dengan model training yang telah ada di dataset juga akan terhubung dengan sebuah access point dengan IP local address di dalamnya, dan pada di mobile user apa yang telah dibuat menggunakan Android Studio itu
sama terhubung dengan access point dengan IP local address. Untuk komunikasi tersebut menggunakan flash, yang dimana flash sendiri yaitu mengirim sebuah data post dan data get dengan secara IP address lokal dari access point untuk pengiriman datanya. Jadi untuk pengiriman data dari user dan klien, user dan server, pengirimannya jangan lokal. Untuk pengambilan data dari perubahan suara ke teks menggunakan Google API, yaitu perlunya adanya internet, yang pastinya mengambil dari punyanya Google dan akan dikirim lagi ke user untuk perubahan data teksnya. Untuk pada fiturnya yaitu yang pertama ada klasifikasi kalimat menjadi kata dasar, yaitu perubahan sebuah kalimat menjadi kata dasar. Kedua, identifikasi minat bakat seseorang, yaitu dari pengolahan data dari dataset yang berada di Natural Language Processing System. Yang ketiga ada transmisi komunikasi API, sebuah komunikasi antar klien dan server tadi. Terus yang keempat, yaitu aplikasi Android yang menampilkan fitur-fitur dalam sistem dan keluaran. Untuk kelanjutannya atau instalasi dan berbagai macamnya bisa dilihat di user guide atau bisa juga di QR barcode yang berada di video kali ini.